Halo, apa kabar sahabat pena hitam catatan jurnalis? Nah, hari ini saya akan jalan-jalan ke salah satu rumah yang ada di Kecamatan Saku. Katanya sih ini sebagai rumah akal nalar. Dia adalah sebuah rumah milik dari salah satu pengamat sosial politik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kalau tidak salah sih, rumah Bang Bagindo Togar. Nah, sekarang saya sudah tepat berada di depan rumah beliau. Bagaimana kalau kita langsung masuk saja ke sana? Oke, yuk ikuti saya masuk ke sana. Ini dia rumahnya. Tring. Oke, sekarang saya sudah tepat berada di depan rumahnya dia. Yuk kita coba langsung masuk saja. Mungkin beliau ada di dalam. Oke, ternyata tidak susah dicari. Kebetulan tuan rumah lagi ada dan kebetulan dia lagi melihat kebunnya. Ya, halo, apa kabar Bang Bagindo? Kecil-kecilan di dalam rumah. Wah, kebun kecil-kecil dalam rumah. Oke. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Bang Bagindo Togar. Bibi itu apa? Putar-putar. Putar-putar, bukan putar-putar. Apa? Besak bekelakar. Oke, bukan putar-putar, besak bekelakar. Bang Bagindo, ini rumah rumah sederhana. Tapi lebih banyak kawan-kawan dari kawan-kawan aktivis, politikus ini menyebutkan bahwa rumah ini disebutkan sebagai rumah akal nalar. Boleh cerita sedikit dong Bang, kenapa sampai disebut sebagai rumah akal nalar? Emang rumah-rumah lain itu nggak ada akal dan nggak nalar, itu seperti apa kira-kira? Itu stigma yang dibangun kawan-kawan aja. Jadi sering datang kumpul sini walaupun jauh di pinggiran kota, agak di pinggiran kota, sering datang bertamu di sini dalam suasana Covid kan. Saya kadang-kadang segan berkumpul di ruang-ruang publik kayak gitu kan, di tempat-tempat publik gitu. Maka saya bilang ke rumah aja, mungkin dalam artian mungkin lebih terjamin lah sterilisasinya kan, lebih sterilisasi, terjamin bahwa kita ya mudah-mudahan ya apapun yang disediakan sini mesti higienis dulu kan. Wah, luar biasa sekali. Nah ini Bang, kalau melihat konsep hunian ini kayaknya waduh asri sekali Bang. Banyak pohon-pohon, bunga-bunga, kembang-kembang. Ini gimana nih konsepnya, kenapa ini Bang? Kira-kira Bang? Ya biar lebih hijau aja. Jadi kan unsur klorofilnya sama oksigenisasinya ada muncul. Jadi pompa ke otak sama oksigennya lebih nyambung gitu. Lebih nyaman aja. Lebih nyaman secara psikologis kan. Lebih nyaman secara psikologis. Lebih tenang, adem gitu. Dengar-dengar Bang, di rumah ini sudah beberapa tokoh-tokoh politik dari tingkatan provinsi maupun tingkatan nasional sudah sempat berkunjung ke sini ya Bang? Ada 1-2 lah. Ini karena saya pun baru tinggal sini 8 bulan. Wah, baru 8 bulan aja tapi sudah beberapa tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh pemerintahan sudah mulai berdatangan. Beberapa yang tahu sudah ada datang main main. Sudah mulai datang. Reja dewe. Oke. Profesional udah datang sini. Kan? Waduh, dari skala profesional. Kira-kira siapa-siapa saja Bang? Mungkin bisa. Kebetulan pernah mampir kawan-kawan anggota DPRD Kota dari PAN, dari PKS. Iya. Kemudian dari tingkatan nasional mungkin sudah pernah di sini. Pak Edi Santana udah pernah. Oh, mantan wali kota Palembang. 3,5 jam di sini ngumpul ngobrol. Buset, bisa sebetah itu Bang. Kawan-kawan akademisi juga datang, kawan-kawan YouTuber ada datang. Wah, nggak ketinggalan tadi sebutin kawan-kawan YouTuber datang di Camat sini Pak Amir sudah datang. Oh, termasuk Camat Saku juga sudah datang sini. Kalau Lurah RT kalau RT RW-nya sudah mampir. Oh, sudah mampir ke sini. Kalau biasa ini sahabat ya, masyarakat nih ya yang lebih kerap datang untuk berkunjung ke rumah RT, ke rumah kelurahan, bahkan ke kantor kecamatan. Loh, ini sekarang berbeda sedikit ya, mungkin berbeda sedikit ya. Sampai tokoh-tokoh publik, pemerintahan maupun tokoh-tokoh politik berkunjung nih ke rumah beliau ini Bang Bagindo Togar. Tentunya ini memiliki daya tarik tersendiri dan memiliki magnet. Apa sih Bang magnet yang bisa menyebabkan kawan-kawan tersebut nih datang ke rumah akal nalar ini? Pertama gini, di luar kan memang sering akrab dengan posisi pandemik ini kan kita harus jaga-jaga juga. Jadi kawan-kawan juga aktivis-aktivis yang sering kumpul di luar, kalangan pegiat sosial, pejabat-pejabat pemerintahan di eksekutif maupun legislatif kan sering komunikasi di luar. Hanya kadang-kadang saya undang, saya baru pindah nih hampir 7-8 bulan di sini main kawan-kawan mari. Alhamdulillah pada datang. Jadi kan enak. Malah di sini kan lebih bebas dalam pengertian enak lah tanpa sekat bicaranya kan. Lebih santai Bang ya, lebih santai, lebih ngobrol-ngobrol juga. Merdeka, kita bebas ekspresi masing-masing dengan pemahaman masing-masing. Luar biasa sekali kawan-kawan. Ini Bang, kita boleh lihat nggak Bang kira-kira apa saja sih yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita ini? Apa saja aja? Coba Bang duluan ke sana, nanti saya ikutin dari belakang. Oke Bang. Nah itu ada tanaman sepertinya itu buahnya berbeda Bang. Itu apa Bang? Yang ini
Itu. Inilah pohon eukaliptus asli yang beraroma minyak kayu putih yang kabarnya ini efektif juga untuk menghadapi imun ya, imun tubuh ya. COVID-19. Salah satunya ini saya beli di Jawa sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun baru segini besarnya dari yang kecil. Itu pohon apa tadi Bang namanya Bang? Eukaliptus asli yang ini sebenarnya, bukan yang kayu putih. Aromanya aroma kayu putih. Nah, kemudian ini ada pohon, ini ada yang biasa lah mangga. Kemudian ada pohon miracle, pohon kas. Ini pohon yang bisa merubah rasa dari asam jadi manis. Itu pohon apa itu Bang? Apa miracle? Miracle. Anggur Brazil. Wih, ada anggur di sini. Anggur Brazil. Saya sedang membuat anggur biasa di samping, nanti mungkin minggu depan saya buat untuk jalan. Wih, luar biasa sekali. Ini ada. Ini kayaknya tanaman-tanaman herbal ya Bang? Enggak, ini apa? Ini jenis kelengkeng merah. Itu ada melati Jawa, saya buat dari Jawa, itu ada berapa pohon saya cuma biarkan. Dia ini melatinya beda. Dia aromanya memang nggak luar biasa, nggak terlalu luar biasa, tapi agak tahan lama. Biasa kan melati biasa 1-2 hari layu, ini nggak 4-5 hari, seminggu nggak layu dia. Nggak layu dia Bang ya? Tapi aromanya nggak begitu menyengat. Ini ada pete biasa, ada manggis, ada. Ini sekarang semua dikelilingi nanas nih. Oh gitu. Nanas ini rupanya banyak gunanya. Satu untuk menjaga tikus segala macam, untuk dia juga untuk melindungi macam-macam, ataupun ular. Nah, ini bisa untuk memprotein. Semua saya tanamin nanas, ada 70-an pongkol nanas saya tanam. Udah dengar sendiri ya. Ternyata abang kita ini selain mengerti peta-peta politik, sosial, kebudayaan juga beliau ini ternyata juga mengerti dan memahami kegunaan dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini. Banyak sekali tanam-tanaman yang beliau tanam di sini. Ada semangka. Tuh ada banyak lagi tuh ternyata di sini tanam-tanaman yang beliau tanam di sini sebagai ya obat herbal lah mungkin ya. Pisang, kelapa. Bang, bagaimana kalau kita masuk rumah sekali sepintas Bang? Boleh Bang? Oke, silakan. Yuk. Rumahnya masih baru pindah. Oke, sekarang kita masuk rumah nih sekarang. Belum masuk rumah ya, masih kosong. Nah, oke, sekarang kita coba masuk rumah ya di sini ya. Aduh. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam rumah Bang Bagino Togar. Ya, rumah akan nalar. Ini dia. Ini banyak sekali koleksi foto-foto Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Taufik Kemas, mantan Ketua MPR RI, Bang ya? Iya. Di atas sana. Toko inspiratif Sumsel. Toko inspiratif Sumsel. Bang, coba Bang sebelah sini sedikit Bang. Nanti saya mau bertanya sedikit Bang. Nah ini Bang. Oke, ini Bang. Ini sepertinya mulai dari baju sampai sekarang juga di lukisan dinding dan foto-foto itu dipajang banyak sekali foto Bapak Taufik Kemas. Boleh bercerita sedikit? Ada histori apa sih antara Bang Bagino Togar dan almarhum Bapak Taufik Kemas? Kalau Pak Taufik ini kan senior kami di Unsri, senior kami di GMNI. Jadi beliau ini kan untuk Sumatera bagian selatan itu kan luar biasa cinta dan bantuan, sumbangsinya, perhatiannya luar biasa. Ini saya nggak bisa dinampikkan, saya nggak bisa nutupi bahwa terlepas kita pernah dekat sama dia, tapi kenyataannya provinsi yang ada di Sumatera bagian selatan cukup besar perhatian dan bantuan dia. Cuman kita aja orang Sumsel yang kurang apresiasi terhadap dia. Saya sampai sekarang aja masih terngiang, saya berusaha sebagai juniornya di Unsri maupun di GMNI ada sitok atau sebagai warga Sumatera Selatan. Kenapa sih nggak ada satu tempat ruang publik mungkin Bang yang bisa sebagai bentuk apresiasi kita? Jadi tempat mengapresiasi apa yang sudah jasa-jasa beliau. Pokok pikirannya. Nah, jasa-jasa beliau misalnya contoh jalan Taufik Kemas kah, apa gedung Taufik Kemas kah, ini kan sekarang nggak ada. Bukan hijau Taufik Kemas. Yang ada di daerah Lampung itu ada bandara kecil. Wah, luar biasa sekali. Padahal di sini di Sumatera Selatan khususnya luar biasa bandara, renovasi Masjid Agung, yang infrastruktur menuju daerah Muara ini dan segala macam. Kemudian stadion, banyak luar biasa. Itu masih kelihatan, itu banyak bantuan beliau, baik untuk daerah maupun untuk warga Sumsel. Dengar kabar juga tokoh-tokoh nasional itu banyak juga dibentuk dari banyak. Beliau ini kan paripurna, orang tokoh paripurna. Tidak mandang ideologinya apapun, latar belakangnya apapun, sepanjang orang itu punya komit untuk membuat bangsa dan bisa membuat masyarakat lebih baik, beliau akan bantu. Ini saya sebagai
juniornya. Apa yang mungkin kesan historis sendiri dari Bang Bagino Togar sebagai juniornya dari di kita Almarhum itu, Mas? beliau itu selalu ngajar kita untuk mau belajar dan berjuang. Itu saya dapat dari dia. Jadi selama saya pernah dekat dia, belajarlah dan berjuang. Saya secara personal sama dia, saya tidak pernah terkait dengan partai politik apapun. Walaupun dia tokoh besar suatu parpol, tapi saya kan orang independen, nggak pernah terlibat parpol apapun. Tapi sebagai kuliah saya dulu di GMNI dan di Unsri. Beliau juga kan GMNI Unsri, mahasiswa Unsri dan GMNI walaupun tidak tamat dari Fakultas Hukum Unsri. Tapi beliau sebagai alumni Unsri besar perhatiannya pada Unsri dan alumninya. Di GMNI juga gitu, dia perhatian terhadap para aktivis GMNI maupun alumni GMNI, cukup besar perhatian. Artinya tokoh figuran beliau ini sebagai seorang nasionalis Bang ya? Tokoh nasional sekali Bang ya? Sangat. Udah katakanlah post doktoral lah. Wow, luar biasa sekali. Nasionalis. Ini sebagai salah satu bentuk apresiasi kita sebagai masyarakat, ya Bang ya? Yang ada di Sumatera Selatan ini, bagaimana kita mendudukan seorang bapak bangsa nasional ya, yang memang tokoh paripurna yang memang kita patut hargai sumbangsi pikirannya. Dan dia nggak peduli latar belakang ideologinya apa, semuanya punya komitmen untuk memajukan suatu daerah ataupun suatu kontribusi nasional maupun untuk peningkatan kualitas manusia pun ataupun masyarakat, beliau pasti support. Iya. Tidak ngelihat ideologi apapun yang ada menaungi seseorang, juga ada urusan sama beliau. Oke, sekarang kita coba. Ini kan lagi di ruang tengah Bang ya. Di ruang tengah. Nah, sekarang kita coba ke ruang depan. Di ruang depan itu seperti ada sebuah ukiran-ukiran. Coba kita ke sana. Belum lengkap. Belum lengkap saja sudah memiliki karakteristik bahwa beliau ini memang sangat berbudaya dan memang sangat menjunjung tinggi. Oke, nah itu Bang ada sebuah patung Bang. Itu patung apa Bang? Ini sudah lama patung saya waktu SMA udah ada dibawa dari Bali 40 tahun yang lalu. Wow, luar biasa sekali. Jadi saya simpan itu juga. Ini kalau udah Wisnu Kencana kan itu juga. Oh itu juga. Ini udah 40 tahun nih umur ini. Bang saya membaca, jangan biarkan aku tenggelam dalam kemelaratan. Boleh di. Apa itu? Apa itu? Kebetulan aja. Ya mungkin ada juga ada supaya kita nggak melarat kan. Udah ada nih. Artinya itu sebuah motivasi kehidupan Bang ya, agar bagaimana kita mengarungi laut itu supaya berani. Sebenarnya itu diilustrasikan dengan sebuah kapal. Supaya berani mengarungi kehidupan ombak kehidupan ini. Wah, luar biasa sekali. Nah di sini juga banyak sekali koleksi foto-foto Bang Bagino Togar, sketch foto dan juga beberapa penghargaan gitu ada dari. Saya dapat dari West Rendra ini tahun 91. Saya dapat dari West Rendra tahun 92. Apa itu Bang? Itu dari West Rendra ini. Oh West Rendra ya. Saya dapat dari West Rendra ini. Tahun 98 ya? Oh 2003. Iya, juga banyak sekali di sini ternyata. Masih banyak disimpan di situ. Oh, ternyata masih banyak sekali koleksi-koleksi penghargaan dan foto-foto bersejarah Bang ya. Oke, kawan-kawan, sahabat pena hitam catatan jurnalis yang terlalu dalam kita mengupas ke sini, nanti nggak penasaran lagi kalau orang mau datang ke sini dan juga bisa menuangkan aspirasi atau inspirasi apa yang ada di akalnya agar biar lebih nalar lagi. Oke, Bang Bagino Togar. Saya ucapkan terima kasih sudah boleh mengobrol-abrik dan melihat isi dari rumah akal nalar Bang Bagino Togar. Di mana nih Bang lokasinya Bang? Ini di Simpang Dogan, pinggiran kota Palembang, di sebuah lorong namanya Musyawarah 2 nomor 52, Simpang Dogan Genten. Iya, kira-kira mampir, kopi selalu pasti ada. Wih, mantap sekali, kopi selalu ada dan siap untuk menambah wawasan kita dan teh kita. Oke Bang Bagino, terima kasih Bang ya, saya mau keluar lagi nih, oke ya? Iya. Oke, sekarang saya keluar lagi. Oke, ini dia. Oke, sahabat pena hitam catatan jurnalis, mungkin tadi sedikit kita bisa bercerita tentang apa saja latar belakang rumah akal nalar ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
kok KPU, selanjutnya dia lengan, habis itu dia tetap ngarep aku dampingi terus. Dia aku kan, maksud aku kalau memang dia pengusaha, ya kan kalau sudah aku buka pintu, ya termasuk potri, aku dengar tulisan itu makan di rumah potri. Iya.